Saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah online Suara Firdaus yang ke-8. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu sebuah lagu. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Kita berdoa. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami. Lawatlah generasi kami, khususnya generasi muda, supaya mereka sehat, kuat, diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa di mana kami berada. Ibadah ini kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus, supaya ibadah ini berguna bagi kami dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup kami hari esok. Biarlah Roh-Mu memimpin, memberkati, mencurahkan berkat-berkat rohani bagi kami sekalian, dan berkat-berkat jasmani sesuai kebutuhan kami. Kami akan memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian berikutnya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini permohonan Raja Daud. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan
menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Kita ganti nyanyiannya, ku masuki gerbangnya. Ya, masuk gerbang kebenaran. Haleluya. Kita nyanyi sambil berdiri. Masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita berdiri, nyanyian terakhir. Firman-Mu agung, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami yang sederhana menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu.
bukakanlah rahasia firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memelihara kami, dan juga menuntun kami Tuhan. Bisa memberi kepada kami apa yang kami perlukan di hari-hari yang sulit ini. Sebab kalau Tuhan berfirman, semua ada. Kalau Engkau memberi perintah, semua jadi. Firman-Mu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Biarlah kami duduk tenang seperti Maria dekat kaki Tuhan, menghilangkan segala kekhawatiran kami, segala kesusahan hati kami. Sebab kalau Allah berfirman, semuanya jadi. Bahkan biarlah firman-Mu memberi kami jawaban atas kehidupan kami. Dan kami yakin ketika kami beribadah, duduk dekat kaki Tuhan, Tuhan akan menjamu kami, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan segala kebutuhan kami akan dicukupi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suara Firdaus yang ke-8 ini dalam ibadah online, saya akan kasih tema dulu mengenai Tuhan melawat orang-orang muda. Ya, Tuhan melawat generasi muda. Ya, seperti yang kita tahu, generasi muda adalah generasi penerus, baik bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, bagi gereja Tuhan, dan bagi dunia. Jadi mau tidak mau, orang muda harus mempersiapkan dirinya sebagai pemegang estafet yang akan mengganti generasi tua. Dan saya akan bawa dulu firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-17. Ini hasil doa permohonan saya ya, untuk disampaikan kepada orang-orang muda. Kita baca dulu. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nain itu artinya padang rumput. Nain artinya padang rumput. Saya baca dulu. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Jadi inilah pembacaan firman Tuhan pada kita malam ini, yaitu kisah seorang muda yang sudah mati dan sedang dibawa ke kuburan. Ya, ibunya seorang janda yang sudah kehilangan suami, dan tinggallah ibu ini dengan anak yang sudah dikandung, dilahirkan, kemudian diasuh dari kecil, kemudian sampai kepada muda. Ya, orang muda tentu sudah mengerti bagaimana jerih payah seorang ibu membesarkan anaknya. Ya, dana yang banyak dikeluarkan, terlebih waktu menyekolahkan, ya, biaya hidup, pakaian, biaya sekolah, ya, dengan harapan nanti orang muda itu setelah dia sekolah, ya, selesai mengikuti pendidikan, nanti bisa bekerja menjadi penerus bagi keluarga. Jadi anak muda ini boleh dikatakan belum berbuah, tapi masih dalam biaya orang tua. Dan setelah biasanya orang bersekolah selesai, mulai bekerja, barulah orang muda itu ada buahnya, ada hasilnya. Nah, saudaraku, tetapi di sini kita melihat orang muda yang harusnya sudah mau memberikan hasil buah kepada ibunya. Ya, sebagai hasil dari sebuah didikan, tentu bangganya seorang ibu kalau anaknya kelak menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi kenyataannya, saudaraku, apa yang diharapkan pupus sudah. Anak muda yang dibesarkan oleh janda ini ternyata mati sudah. Ya, mati sudah. Suaminya sudah tidak ada. Anak tunggal satu-satunya juga mati. Saudara bisa membayangkan kesedihan, pilu, duka cita yang dalam yang dirasakan oleh janda ini. Ya, mungkin sejak sakit sampai sudah meninggal, sampai masuk peti, dalam usungan dibawa ke kuburan. Ya, bagaimana piluhnya, sedihnya, duka cita yang dalam yang dirasakan oleh janda ini. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melawat umatnya. Melawat umatnya. Juga bagi orang-orang yang sedang dalam duka cita yang dalam. Duka cita yang dalam, mungkin tidak ada lagi duka cita yang lebih dalam daripada duka cita janda ini. Suaminya sudah tiada, anak satu-satunya juga sudah mati, sedang dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Dan banyak rombongan mengikutinya. Ya, saya pernah, ya, bukan pernah lagi, sering
menghadiri baik waktu kecil, waktu remaja, menghadiri keluarga yang sedang berduka, bagaimana meratapnya keluarga inti ketika keluarganya sedang meninggal, entah suami, entah anaknya. Ya, seolah-olah kita berkata melihat kesedihan anggota keluarga ini. Seolah-olah kita berkata, apakah yang akan saya dapat perbuat untuk menghibur keluarga ini? Ya, supaya duka citanya yang dalam itu bisa terhibur. Ya, itu manusiawi. Apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan. Dia melihat anak muda ini sudah mati, masa depannya sudah tidak ada lagi. Saudaraku, Yesus dalam perjalanannya, Alkitab mengatakan dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dia berkata kepada murid-muridnya, sembuhkanlah orang yang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang yang mati. Kamu sudah mendapatnya dengan cuma-cuma, sampaikan juga dengan cuma-cuma. Jadi ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya, ya, kepada kita sekalian orang-orang percaya. Dan dia juga yang memberi perintah ini, dia juga melakukannya, yaitu dia pergi ke kota Nain. Kota Nain. Nain itu artinya padang rumput. Padang rumput. Ini artinya padang penggembalaan. Penggembalaan. Ya. Tapi anak muda ini sedang meninggalkan padang rumput penggembalaan. Ya, menuju kuburan. Kalau Tuhan Yesus, dia menuju kota Nain. Kota Nain. Ya, bertemulah di tengah jalan. Ya, rombongan Tuhan Yesus dengan rombongan janda ini. Lalu dia melihat ibu ini sedang pilu dan menangis dengan amat sangat. Ya, dan dia berkata kepada ibu yang sedang menangis itu, dia berkata, jangan menangis. Ya, jangan menangis. Saudaraku, mengapa Tuhan berkata jangan menangis? Ya. Mengapa dia berkata jangan menangis? Ya, karena Tuhan bisa membangkitkan anak muda yang sedang mati. Ya, lalu dia hentikan usungan itu, ya, mayat itu. Lalu dia berkata kepada mayat itu, ya, yang sudah mati, dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Anak muda yang mati itu hidup kembali. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Berbahagialah orang yang berduka cita,
karena mereka akan dihiburkan. Firman Allah mengatakan saatnya akan tiba, sudah tiba sekarang. Orang-orang yang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan bangkit. Akan bangkit. Kemudian anak muda ini bangkit. Hidup kembali. Ibu ini air matanya berhenti sudah. Dihapus oleh Tuhan. Dihapus oleh Tuhan air mata. Sekali lagi dihapus oleh Tuhan air mata. Ya. Mungkin ini adalah masalah yang paling sulit dihadapi oleh manusia. Yaitu kematian. Kematian. Bukan hanya sakit. Kalau sakit, para dokter, para medis bisa mengobati. Ya, udah terbukti banyak dokter bisa menolong orang-orang yang sakit. Tapi ini bukan sekedar sakit, sudah mati, masa depannya sudah berakhir. Ya, tapi Tuhan bisa bangkitkan kembali, bisa Tuhan hidupkan kembali. Inilah namanya kuasa Allah yang tanpa batas. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu bagiannya Allah. Ya, itu bagiannya Allah. Jadi saudaraku, anak-anak muda, ya, Alkitab mengatakan, dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu jika dijaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan hiasan orang muda adalah kekuatannya. Hiasan orang muda adalah kekuatannya. Tetapi di sini anak muda sudah mati. Bukan saja lemah, sudah mati. Masa depannya tidak ada. Ya, tetapi Yesus sebagai Tuhan, tabib yang ajaib, juru selamat dan kebangkitan. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, siapa percaya kepadanya akan dibangkitkan. Ya, ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, ya, Marta, Maria, ya, saudara Lazarus, mereka berkata sudah berbau. Tapi Tuhan Yesus berkata, kan sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, lalu Tuhan berkata, gulingkan batu itu, dan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang mati itu keluar. Ya, kemudian dia hidup kembali. Ya, jadi yang diminta adalah percaya. Ya, yang diminta adalah percaya. Ya, iman atau percaya itu walaupun sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung yang besar. Ya, bisa memindahkan gunung yang besar. Jadi bagi para remaja muda, ya, kalau engkau melihat engkau sudah sakit-sakitan, rohanimu mati, masa depanmu mati, sudah engkau merasakan, engkau melihat semua sudah tertutup. Ya, saudaraku, Yesus datang. Firman ini datang kepadamu untuk memberikan kepadamu kebangkitan, kuasa kebangkitan, yaitu kebangkitan untuk masa depanmu. Ya, ini lawatan Tuhan bagi orang-orang muda. Ya, lawatan Tuhan bagi orang-orang muda, supaya orang muda itu jangan sakitan, jangan lemah. Terutama jangan tidak tergembala.
Ini anak muda meninggalkan penggembalaan. Padang rumput yang hijau. Ya, tapi Tuhan mengembalikan kembali. Ya, mengembalikan kembali anak muda ini ke kota Nain dalam penggembalaan. Ya, anak-anak muda harus tergembala. Ya, suara Firdaus untuk orang muda kemarin itu mengenai Esther. Ya, Esther yang diasuh oleh Mordechai, anak yatim piatu, kemudian dia tergembala, terasuh, dan masa depannya gemilang, dia menjadi ratu sejagat. Ya, ratu sejagat, tergembala, tapi ini sudah meninggalkan penggembalaan. Ya, jalan satu-satunya adalah anak muda kembali dalam penggembalaan, setia beribadah. Kalau anak muda setia beribadah, pasti masa depanmu engkau dapat kembali. Ya, orang-orang besar dalam Alkitab adalah orang-orang yang setia tergembala, digembalakan. Nah, saudara, ya, jadi kita melihat di sini anak muda ini dibangkitkan dan menemukan masa depannya kembali, mendapatkan masa depannya kembali, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana orang dalam kekaguman, kagum, dan mereka berkata, ya, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ya, Allah melawat umatnya. Lawatan ini adalah untuk orang muda. Ya, betapa sedih memang kalau ada ibu melihat anaknya yang masih muda sudah sakit-sakitan, ya, kemudian tidak bergairah hidupnya, ya, masa depannya sudah dikatakan seperti sakit dan mau mati. Ya, hati ibu itu, orang tua itu sedih sekali. Tapi kalau dilihat oleh orang tua, anaknya perkasa, setia beribadah, setia melayani Tuhan, pastilah masa depannya bagus. Pasti masa depannya bagus. Jadi saudaraku, yang diminta oleh Tuhan kepada orang-orang muda adalah supaya bangkit. Ya, bangkit. Dia berkata kepada anak muda itu, bangkitlah. Ya, jadi anak muda harus bangkit. Jangan sakit, jangan mati rohanimu. Ya, bangkitlah saudara. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita diminta bangkit untuk menjadi terang. Bukan gelap. Kalau orang sudah mati, sudah gelap, sudah buta, dia tidak bisa melihat. Ya, tapi Tuhan meminta supaya kita bangkit, menjadi terang, menjadi berkat. Ya, diberkati untuk memberkati orang lain. Mau anak muda menjadi berkat? Mau anak muda menjadi berkat? Ya, tidak ada jalan lain. Ya, kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, menjadi orang-orang muda yang perkasa di bumi. Yang perkasa di bumi. Bukan yang loyo, yang sakit-sakitan, ya, yang menjadi beban terus bagi orang tua. Tapi, ya, lihat ini beban nih bagi banyak orang. Diusung itu jadi beban. Bukan meringankan beban, tapi jadi beban bagi banyak orang. Ya, Tuhan mau mengubah sekarang. Ya, kalau engkau jadi beban bagi banyak orang, ya, hari ini Tuhan mau mengubah. Engkau bukan menjadi beban, tapi engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Alkitab ada banyak orang muda, ya, menjadi berkat. Ya, contohnya Yusuf. Ya, walaupun dia dijual oleh saudara-saudara, dianggap sudah tidak ada. Tetapi Yusuf itu
Ya, di negeri asing tanpa ada keluarga, tanpa ada famili di sana, dia bisa menjadi perkasa, malah menjadi raja mangku bumi di Mesir. Bisa memelihara orang Mesir, bahkan saudara-saudaranya, bahkan seluruh dunia datang untuk minta gandum kepada Yusuf, dan Yusuf memelihara mereka. Ya, nah ini hebatnya. Ya, jadi seluruh dunia bayangkan, ya, bisa dibiayai oleh Yusuf, ya, dengan hikmatnya yang luar biasa. Ya, dia menjadi berkat bagi Firaun, bagi orang Mesir, bagi orang Israel, bagi seluruh bangsa. Alkitab mengatakan, datanglah dari seluruh bangsa ke Mesir, dan Yusuf memelihara, membekali mereka. Ya, jadi kita ingin supaya orang-orang muda, ya, jadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara. Ya, jangan kita menjadi beban, tapi kita meringankan beban, berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa dan negara. Ya, jadi biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini kiranya memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita, khususnya anak-anak muda, supaya bangkit dan menjadi terang, berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara kita. Kita nyanyikan sebuah lagu sebelum kita berdoa. Nyanyiannya, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Kita berdiri. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah kita akan berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita. Dia peduli pada janda ini. Dia peduli kepada anak muda ini. Dia peduli kepada kita semua. Mungkin orang lain tidak peduli padamu,
Tuhan peduli, Dia datang kepadamu seperti kepada anak muda ini, kepada janda ini. Dia datang untuk membalik keadaannya yang menuju kuburan. Sekarang balik keadaannya, dibalik oleh Tuhan, kembali ke Nain, hidup dia kembali. Mari Tuhan mau membalik keadaanmu yang sedang melorot, sedang merosot, sedang turun, sedang jatuh. Tuhan akan mengubah keadaanmu, membalik keadaanmu yang dalam kesulitan, kesusahan, yang dalam duka, yang dalam kepayahan. Tuhan mau mengubah dan memberkati engkau. Yang mau didoakan, angkatlah tanganmu, sebutkanlah pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu, seberapa yang membutuhkan uluran tanganmu. Engkau adalah Gembala Agung, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, Tabib yang ajaib, kebangkitan bagi orang-orang yang mati. Hamba berdoa apapun pergumulan mereka yang membuat mereka bersedih dan bersusah hati. Hamba berdoa buat orang-orang muda yang sudah mati rohani, yang sedang sakit-sakitan. Hamba berdoa sembuhkan mereka, bangkitkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah engkau, sembuhlah engkau, kembalilah engkau berkobar-kobar, menjala-nyala, menjadi terang bagi dunia, bagi keluargamu, bagi di sekitarmu. Engkau bercahaya. Begitu juga hamba berdoa buat orang-orang tua yang sedang mengalami kesulitan dan kesedihan. Hamba berdoa Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Engkaulah Gembala Agung. Engkau tahu kesulitan yang kami hadapi, kepiluan yang kami rasakan. Hamba berdoa sesuai dengan kebutuhan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau menolong mereka, membuka jalan bagi mereka, mencukupi kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit jamah sembuhkan oleh bilur-bilurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan, membangkitkan, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami, dari presiden, semua menteri, semua gubernur, semua wali kota, semua bupati, semua muspika, kelurahan, kepala desa dan juga lurah, bahkan sampai tingkat RW dan RT. Biarlah mereka Tuhan berkati, berikan kepada mereka kemampuan memimpin masyarakat ini. Bahkan para tim dokter medis, biarlah Tuhan kiranya beri kepada mereka kemampuan kesabaran di masa musim penyakit COVID-19 ini. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu, supaya Engkau kiranya campur tangan. Biarlah Engkau meredakan, menghilangkan segala badai corona ini dari Indonesia, dari muka bumi. Bahkan mereka sudah terpapar yang sakit, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Bahkan yang sudah ditinggal oleh anak dan keluarga karena sudah lebih dulu meninggal oleh sebab penyakit ini, mohon beri penghiburan kepada keluarga. Lawaklah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ramah dan baik itu memberkati engkau mulai saat ini. Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.